Shalom. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19 sampai 23. Saya akan baca ayat-ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat-ayat yang genap, ayat 19 sampai yang ke 27. Ya puji Tuhan. Pada malam hari ini dari ayat yang sudah kita baca ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema jujur dan rendah hati. Amin. Nah, kemunculan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea itu langsung tersiar kemana-mana, ya, ke seluruh wilayah Yerusalem, ke Yudea dan sekitar Sungai Yordan itu. Maka penduduk dari sekitar itu semua datang ke Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Ya, kalau istilah sekarang, Yohanes pada saat itu sangat viral, ya, atau viral. Ya. Nah, jadi sebenarnya siapakah Yohanes ini? Yohanes Pembaptis ini. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam yang bernama Zakaria. Ibunya bernama Elisabeth. Ya, cuma kalau dalam Lukas 1:7 dikatakan mereka ini tidak mempunyai anak. Elisabeth itu mandul. Dan keduanya sudah lanjut usia, sama seperti kondisi Abraham dan Sarah. Sama, mereka juga kondisi sudah tua, Sarah juga mandul, tidak punya anak. Tapi mereka mendapatkan janji, mendapat anak. Hal yang sama juga begitu kepada Zakaria. Ya, Zakaria dan Elisabeth ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jawaban dalam Lukas 1:13, ya, karena Zakaria ini adalah seorang imam. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Iya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa memang mereka berdua ini sudah berdoa. Ya, nggak tahu berapa lama mereka berdoa. Ya pastinya sejak mereka menikah lah itu, ya kan? Nah, sampai tua mereka tidak punya anak karena alasannya tadi Elisabeth mandul. Ya, kalau sudah mandul memang sampai tua pun tidak punya anak, kecuali ini ada mujizat. Nah, masalahnya mereka berdoa untuk punya anak, tapi ketika ada malaikat Tuhan datang menyampaikan doamu sudah dikabulkan, bahwa mereka akan mendapat seorang anak, mereka tidak percaya. Zakaria tidak percaya. Sama seperti Sarah, ketika dikatakan tahun depan kamu akan punya anak, dia malah tertawa. Ya, sampai malaikat itu berkata, mengapa Sarah tertawa? Sarah pun masih apa dia? Mau bersembunyi, takut dia. Mana ada aku tertawa katanya. Memang kamu tertawa, kata malaikat itu. Maka namanya disebut Isa. Sudah berdoa tapi tidak yakin doanya dijawab. Zakaria pun seperti itu. Ketika malaikat Tuhan datang mengatakan, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, tapi mereka tidak percaya. Inilah yang menjadi sering masalah anak-anak Tuhan. Sudah berdoa, tapi tidak yakin doanya bisa terjadi. Kenapa? Tidak fokus kepada tangan Tuhan yang penuh kekuasaan. Dia fokus, umat Tuhan seringkali fokus kepada keadaban, melihat fisiknya. Ya? Ini yang terjadi kepada Zakaria. Aku sudah tua katanya. Nah, akhirnya karena ketidakpercayaan Zakaria ini, dia meminta tanda kepada malaikat. Apa tandanya? Akhirnya dikasihlah tanda. Zakaria itu bisu sampai pada harinya nanti Yohanes lahir. Bisu dia. Ya, singkat cerita lahirlah Yohanes, ya kan? Nah, orang tuanya, mamanya sudah ribut masalah nama, ya kan? Siapa namanya katanya? Ya. Mereka bingung, akhirnya ditanya kepada Zakaria yang pada saat itu masih bisu. Nah, ketika ditanya, ya,
disebutlah namanya Yohanes. Nah, jadi akhirnya orang heran semua, karena tadi ada juga yang bilang namanya Yohanes, ketika ditanya ayahnya Yohanes juga dituliskan, ya, heran mereka. Artinya sejak kelahiran Yohanes sebenarnya itu sudah menjadi kegemparan, ya, sudah viral, banyak dibicarakan. Sudah lahirnya di masa tua, ya. Yohanes sejak lahir sudah viral. Amin. Nah, ketika kemunculan Yohanes juga di padang gurun Judea itu sampai ke Sungai Yordan, ya, ada beberapa hal yang mungkin menarik perhatian orang banyak, ya, sehingga dia langsung viral itu. Dalam Matius pasal 3 ayat yang keempat itu dikatakan pakaiannya unik, ya. Coba ayat yang keempat pasal Matius 3. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ya, dari pakaian Yohanes ini, orang-orang pada waktu itu sudah tahu, ya, yang memakai pakaian ini adalah Elia, ya, dalam 2 Raja-Raja 1 yang ke-8. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah dia, itu Elia orang Tisbe. Iya, Nabi Elia, ya, berpakaian bulu dan ikat pinggang kulit. Nah, sementara pakaian Yohanes juga seperti itu. Nah, yang kedua, ngapa Yohanes itu viral itu dalam Matius pasal 4 tadi ayat yang keempat B itu, dan makanannya belalang dan madu hutan. iya, makanannya itu kan aneh, ya, makanannya belalang dan madu hutan. Kemudian ayat yang kedua, Matius pasal 3 ayat kedua, pemberitaan tentang Yohanes itu, tentang kerajaan surga, ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Iya. Nah, karena pada saat itu berita tentang kerajaan surga belum pernah diberitakan. Sementara ketika Yohanes datang, langsung itu diberitakan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, selanjutnya ada lagi nanti kalau kita baca ayat selanjutnya itu ada teguran-teguran yang keras kepada orang Farisi, orang Saduki. Mereka dikatakan ular beludak. Artinya Yohanes tidak takut siapapun dalam pemberitaannya. Jadi itu kan menjadi suatu bahan pembicaraan, ya, bahan perkuncian. Ya. Nah, jadi melihat banyaknya orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis itu, maka datanglah para pembesar-pembesar orang Yahudi, ya. Mereka mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yohanes itu, ya. Bahkan di antara yang datang itu juga tadi dikatakan ada juga orang Farisi, ya, untuk bertanya atau memastikan siapakah sebenarnya Yohanes ini. Nah, kembali dalam Yohanes pasal 1 tadi, coba ayat yang ke-21. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan dia menjawab, bukan. Engkau kan Nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Iya, ya. Mereka mau memastikan siapakah dia. Apakah engkau Elia? Karena mereka tadi melihat pakaiannya itu seperti pakaian Nabi Elia. Apakah engkau Nabi yang akan datang? Ya. Karena pemberitaannya tentang kerjaan surga itu. Ayat yang ke-22 kembali. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Iya. Jadi sampai beberapa kali ditanya, Yohanes tidak memberikan jawaban tentang siapakah dirinya itu. Jadi membuat mereka penasaran. Siapakah engkau? Kami ini harus memberikan jawab kepada orang yang mengutus kami. Itu tadi pembesar-pembesar Yahudi. Mereka diutus, maka gak mungkin mereka pulang tanpa hasil, ya. Harus ada laporan, ya. Siapakah dia ini? Nah, jadi yang menarik di sini, ya, dalam ayat yang ke-20 tadi, bahwa Yohanes, ya, menjawab dengan jujur, tidak berdusta, ya. Di sini katakan
Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias, bukan Elia. Sebenarnya dengan keberadaannya saat itu yang sedang viral, ya, pelayanannya membaptis, maka ada dasar untuk dia mengaku sebagai Mesias, ya, atau sebagai Elia. Tadi saya katakan dari pakaiannya saja itu sudah menunjuk kepada Nabi Elia. Jadi kalau dia katakan, apakah kau dari Elia? Oh iya, ya bisa aja kan. Kalau dia ingin meninggikan diri, ya, mencari nama, gampang. Mereka pasti percaya, banyak orang percaya. Apalagi ahli Taurat, mereka pasti tahu siapa dari Elia, ya kan? Bagaimana kehidupannya, bagaimana pakaiannya, ya. Karena Nabi Elia adalah Nabi yang terkenal dalam perjanjian lama. Ya, dan Elia, mereka tahu Elia naik ke surga tanpa kematian. Ya. Nah, jadi kalaupun Yohanes mengaku dia sebagai Elia, sebenarnya dia pun tidak berdusta. Karena Yesus juga mengakui Yohanes itu Elia dalam Maliaki pasal 4 yang kelima. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Iya. Ya. Ini digenapi dalam Matius pasal 17. Matius 17 ayat 12 dan 13. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Iya. Artinya gini, Yesus sudah menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang diberitakan di dalam kitab Maliaki itu. Nah, jadi kalau Yohanes pun mengaku ketika mereka, apakah engkau Elia? Benar. Bisa saja dia katakan benar, aku Elia. Artinya dia langsung semakin diluruhkan, ya, namanya semakin terkenal. Tapi apa tadi yang kita lihat di situ? Di situ dituliskan ia mengaku dan tidak berdusta bahwa ia bukan Elia, bukan Mesias. Ya, padahal Yesus katakan tadi dia adalah Elia, katanya. Setelah di dalam Matius 11 ayat yang ke-12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang menyerongnya mencoba menguasainya. Terus, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Terus satu lagi. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Amin. Nah, jadi ada beberapa ayat di sini bahwa Yesus menyatakan Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang. Kalau kembali saya katakan, kalaupun Yohanes mengaku dia Elia, dia tidak berdusta sebenarnya. Karena Yesus sendiri sudah mengakui dialah Elia itu. Amin. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, tadi saya katakan tema kita kejujuran dan kerendahan hati. Ya, kalaupun tadi saya sampaikan dari berbagai hal, Yohanes itu bisa mengaku sebagai Elia. Ya, karena tadi sudah kita periksa dari pakaiannya di Elia sama, ya kan? Yohanes memakai bulu pun juga bulu dan ikat pinggangnya dari kulit, ya. Namun di sini Yohanes tidak punya pikiran yang demikian, ya. Justru dia seorang yang rendah hati. Pertama tadi dia jujur, dia mengaku dan tidak berdusta. Ketika berkata, apakah kau Elia? Bukan. Apakah kau Mesias? Bukan. Apakah kau Nabi yang akan datang? Bukan. Kalau dia sendiri mengakui dialah Nabi yang akan datang itu, Elia yang akan datang. Nah, yang menjadi pelajaran di sini, ya, kejujuran dan juga kerendahan hati, ya, karena tidak sedikit orang Kristen yang mau mengaku-ngaku, ya kan? Jangan mengaku dia ada orang pejabat aja, ya, mungkin satu marga. Oh itu kami masih dekat, ya, masih keluarga kami, gak jauh. Mengaku-ngaku.
Banyak orang berdusta ya, yang mengaku-ngaku hanya karena ingin menjadi orang yang terkenal. Bahkan juga bisa mengaku-ngaku untuk mencari uang. Lihatlah di Facebook sekarang, ya. Kadang namanya dibuat nama-nama orang terkenal akunnya, padahal bukan, hanya untuk menipu. Banyak orang tertipu dari ya Facebook itu. Seperti siapa sekarang yang milisan yang suka bagi-bagi hadiah itu kan? Nah, akhirnya ada orang bikin nama itu, lalu menipu orang-orang di anggotanya itu, mengaku nama itu supaya bisa menipu orang, mencari uang, ditransferlah uangnya, padahal akunnya nggak betul, mengaku-ngaku. Ya, ada yang mengaku kalau dari dulu kan tadi di media-media massa itu mengaku sebagai polisi. Setelah dicek ternyata polisi gadungan, tentara gadungan, seragamnya dibeli. Ya. Mengaku dokter, bidan, ternyata bidan palsu. Ya. Nah, bagaimana dengan Yohanes yang menjawab urusan itu? Maka yang pertama di sini saya periksa. Kembali dalam Yohanes 1:19-20 itu, pertanyaan pertama dari imam dan orang Lewi, siapakah engkau, katanya. Yohanes menjawab ayat yang ke-20, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Yohanes tidak ada niat meninggikan diri. Yohanes mengaku dengan jujur bahwa dia bukan Mesias. Jadi jawaban Yohanes ini menunjukkan dia itu seorang yang selain jujur, dia juga rendah hati, tidak mau mengungkapkan identitas dirinya sendiri. Justru dia mau bersaksi tentang Mesias, ya. Karena dia kata, aku bukan Mesias. Artinya yang mau ditonjolkan itu justru Mesias itu, bukan dirinya. Dia mau bersaksi tentang Tuhan. Kalau Tuhan kan seringkali justru menyaksikan dirinya sendiri. Ya. Lihat orang di mana gerejamu? GBI. Lihat orang apa itu ya, orang GBI itu ya. Iya, akunya di situ apanya? Nah, seringkali kita meninggikan diri. Yang pertanyaan kedua dalam ayat yang ke-21. Ya, kembali mereka bertanya, ya, karena jawaban Yohanes tadi selalu bukan. Aku bukan Mesias, katanya. Nah, ketika ada pertanyaan kedua, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan dia menjawab juga, bukan. Pada zaman itu kan orang-orang Yahudi sedang menanti-nantikan nabi yang akan datang. Baik mulai dari kitab Musa sampai kitab Maleakhi atau kitab-kitab lain itu. Mereka menantikan nabi yang akan datang, Nabi Elia. Nah, jadi sebenarnya suatu kehormatan bagi Yohanes, ya, itu suatu kemuliaan bagi dia jika dia diterima sebagai Nabi Elia. Maka saya katakan tadi, seandainya pun dia mengaku dia Elia, para imam, orang Lewi, orang Yahudi pasti percaya karena dari pakaiannya itu sudah menunjukkan kesamaannya dengan Nabi Elia. Namun kita lihat Yohanes tidak mau menerima kehormatan itu dan tetap tidak ingin menyatakan dirinya, ya, tidak mau menyatakan identitasnya. Jawabannya hanya singkat, bukan. Ya, bukan. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, dalam ayat 22-23 yang sudah kita baca tadi, mereka terus mendesak, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi laporan, kira-kira seperti itu. Kami harus melaporkan. Gak mungkin kami pulang tanpa hasil. Mereka desak, ya. Kami harus mengatakan kepada yang memutus kami tentang kau. Lalu mereka kata, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jadi Yohanes dipaksa, ya, dalam pertanyaan ketiga ini dia dipaksa
dipaksa untuk mengungkapkan identitasnya, siapakah dirinya sebenarnya. Kalau kita ditanya seperti ini, ya, ini suatu kesempatan untuk menonjolkan diri, ya kan? Kalau manusia, karena sifat dasar manusia itu selalu ingin memegahkan diri, menonjolkan diri. Aku yang ketuanya di situ, aku yang ini, aku yang berkorban di situ, korban paling banyak di situ. Sifat dasar manusia ingin dipuji, ya kan? Ya. Tapi kita lihat Yohanes, ya, kalau ya udah berapa kali ditanya, selalu dikatakan bukan, ya. Jadi termasuk saya dulu pernah dengar ketika masih di tim PKK, ya, saya pernah dikasih kesempatan khotbah di radio Alfa Omega itu dari waktu kami masih di tim PKK, masih kantornya di STI itu, gedung pertama itu dan lantai 2, itu kantornya dulu. Jadi waktu rekaman saya pikir saya sebagai apa ya? Sebagai apa? Bukan pendeta. Nah, akhirnya saya katakan, para pendengar sekalian, ya, salam sejahtera. Ya, saya sebagai mahasiswa, mahasiswa STI, gitu ya. Nah, sampai setelah itu selesai rekaman dan setelah itu diputar, itu kan dulu setiap minggu sore itu ada jadwalnya, sudah di booking itu minggu sore itu 1 jam untuk tim pelayan PKK dulu, pelayan kasih karunia, ya, setiap minggu sore itu, ya. Tapi setelah diputar, saya ada juga penyesalan, mengapa lah saya katakan itu. Ya. Dulu mahasiswa udah langsung bangga gitu. Ada juga penyesalan, ya. Mendingan saya katakan saya dari pelayan tim kasih karunia, gitu ya. Tadi udah sempat terlanjur kan, gitu ya. Saya masih juga STI. Itulah dari sifat dasar manusia itu, ingin menonjolkan diri, ya, ingin meninggikan diri. Ya. Nah, jadi tapi berbeda dengan Yohanes Pembaptis ini, ya. Dia tetap rendah hati, tidak menonjolkan dirinya walau ada kesempatan, ya, walau sangat memungkinkan untuk itu. Tidak mau mengungkapkan pribadinya. Yohanes hanya mengatakan tidak, ya. Tapi karena dipaksa, itu pertanyaan ketiga tadi, akhirnya Yohanes mengaku. Apa pengakuannya? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Itu aja. Jadi yang ditonjolkan di sini, ya, dan apa yang disampaikan bukan pribadinya. Apa yang disampaikan? Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Ini saya katakan tadi, dia mau meninggikan Yesus. Tugas Yohanes itu di sini, ya, mempersiapkan atau meluruskan jalan Tuhan, perjalanan Sang Mesias. Jadi dari sini jawaban Yohanes benar-benar tidak ingin menampilkan pribadinya. Amin. Nah, itu yang pertanyaan keempat. Kita lihat dalam ayat yang ke-25. Coba sekali lagi ayat ke-25. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Iya. Nah, akhirnya mereka terus mendesak sampai mereka mendesak dasarnya, ya kan? Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias? Apa hakmu? Apa dasarmu? Engkau bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang, tapi engkau membaptis. Ya. Maka jawaban Yohanes, ya, tetap dia tidak mau berdusta, ya, tidak mengaku sebagai Elia atau Mesias. Ayat yang ke-26 dan 27, dia katakan, aku membaptis dengan air, tapi
Di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya Yohanes di sini menekankan bahwa sekalipun pelayanannya seperti pelayanan Nabi atau pelayanan Mesias, namun pada dasarnya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Mesias yang sebenarnya yang akan datang. Ya. Pribadinya tidak ada apa-apanya, karena dikatakan tadi membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, membuka tali sepatunya ya, tidak layak, kata Yohanes. Ya. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Iya, inilah jawaban Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Mesias itu akan membaptis kamu dengan Roh dan dengan api. Jadi artinya tidak sebanding, ya, tidak bisa disamakan. Bahkan dia harus katakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betapa dia sangat merendahkan diri. Amin. Ya. Yohanes mengatakan bahwa dirinya sangat kecil di hadapan Mesias yang mereka nantikan itu. Nah, jadi dari pernyataannya ini jelaskan Yohanes sangat meninggikan atau mempermuliakan Yesus. Tidak mau istilah sekarang mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau sekarang kan banyaknya hamba Tuhan ya, istilahnya mencuri kemuliaan Tuhan, meninggikan diri. Yesus sudah berkata kepada aku dan lain-lain sebagainya ya, seolah-olah itulah. Tapi kita belajar dari Yohanes ini ya, sekalipun ada kesempatan ya, untuk meninggikan diri, dia tidak pergunakan sedikit pun. Tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan walau sedikit pun. Dia punya slogan dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 ya. Ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Amin. Ya, ini slogan daripada Yohanes Pembaptis. Ia harus semakin besar tetapi aku harus makin kecil. Jangan sampai kita meninggikan diri, mempermuliakan diri kita yang seharusnya kita memuliakan Tuhan. Ini pelajaran penting bagi kita dari Yohanes Pembaptis ini. Ya. Dan ini dibuktikan dia juga ya dalam ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang lainnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Dialah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Iya. Yohanes ini punya 2 murid, ya kan? Menurut ayat ini. Tapi itu pun diarahkan kepada Yesus. Berarti tidak ada lagi muridnya, ya kan? Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Yang ada pada dia itu diserahkan kepada Tuhan. Amin. Ini yang seringkali dilakukan oleh umat Tuhan. Seringkali kita ketika kita sudah punya sesuatu langsung merasa itu punya hak kita sepenuhnya. Dan ketika dituntut Tuhan, ya melalui penggembalaan, susah kali kita, ya memberikan itu. Jadi karakter inilah yang perlu kita teladani, ya. Mau merendah di hadapan siapapun, tidak berdusta untuk meninggikan diri, bahkan sampai rela kosong. Ini kan karakter Yesus juga. Filipi pasal 2 itu dikatakan ayat yang keberapa 7 atau pasal ayat yang 8, ia mengosongkan dirinya, ya kan? Yesus seperti itu. Atau Matius pasal 11 itu, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi karakter Yohanes Pembaptis ini memang benar-benar ya seperti karakter Yesus. Ya. Yesus itu benar, tidak tidak ada dusta.
Jadi dia yang dilakukan Yohanes. Dia tidak berdusta, tidak mau meninggikan diri walau ada kesempatan. Ya, kalau umat Tuhan, apalagi di luar sana, seringkali mau berdusta, bercerita pun selalu ditambah-tambahkan. Istilah orang Batak, si pompaulo, ya kan? Selalu ditambah-tambahkan. Tadi aku lewat pulang dari PT, ada kecelakaan. Berdarah-darah. Mungkin nggak selamat itu, padahal masih duka-duka aja. Ya kan? Tujuannya supaya orang mendengar agak heboh kan gitu kan? Ya, supaya dia yang bercerita ini agak dramatis. Nah, itu sudah berdusta, ya kan? Menambah-nambah cerita. Seringkali orang seperti itu dalam berbagai hal, ya kan? Dalam Alkitab juga sempat ada seperti itu, sampai berdusta kepada Raja Daud pada waktu itu, ya, tentang kematian daripada Saul. Itu dalam 2 Samuel pasal 1, ya, dalam 2 Samuel pasal 1 itu nggak usah kita baca. Penting kita sudah tahu itu seorang Amalek, ya kan? Amalek. Ya. Pada waktu itu Raja Saul sudah mati di pertempuran. Matinya sebenarnya dia kena panah dan belum mati. Tapi dia takut nanti tertangkap dan memang sudah sekarat dia. Lalu Raja Saul katakan kepada pembantunya, pembawa senjatanya, bunuhlah aku karena aku sudah kena panah katanya. Tapi pembantunya ini tidak berani, segan dia. Akhirnya Saul menjatuhkan dirinya kepada pedangnya sendiri. Dalam arti Saul itu bunuh diri, jatuh kepada pedangnya sendiri. Nah, pembantunya lihat seperti itu, dia pun melakukan hal yang sama. Nah, tapi orang Amalek ini datanglah melapor kepada Daud karena dia tahu Saul itu musuhnya Saul. Pastilah nanti Daud bergembira karena musuhnya sudah mati. Pasti aku nanti akan diberikan hadiah, katanya. Lalu dia datang, berdustalah dia. Ya, Saul sudah mati, katanya. Kenapa? Kemana matinya? Lalu dia bilang, aku yang membunuh dia karena dia sudah begini-begini, katanya. Sangkanya dia dapat hadiah. Ternyata mendengar itu Raja Daud pun berduka karena walaupun Saul memusuhi Daud, tapi Daud gak pernah merasa benci kepada Saul itu. Malah dia katakan, kenapa engkau berani membunuh orang yang diurapi Tuhan, katanya. Akhirnya, bunuh itu, katanya. Nah, upah dari dustanya dia mati. Itu karena berdusta. Nah, ketidakjujuran umat Tuhan juga bisa dalam hal lain, ya. Kalau dalam Matius 22 ayat ke-16, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi menyebut Yesus itu seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, katanya. Tidak takut kepada siapapun. Coba dulu ayat yang ke-16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Iya. Jadi mereka mengaku Yesus itu orang yang jujur dalam mengajar jalan Allah dan juga tidak mencari muka. Sama Yohanes tadi tidak cari muka. Ya. Jujur dia mengaku bukan Mesias, bukan Elia, bukan dari yang akan datang. Nah, artinya di sini kalau Yesus dikatakan tidak jujur mengajar jalan Allah, pasti ada orang yang tidak jujur mengajar jalan Allah. Dan ini memang diakui oleh Rasul Paulus. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan maksud palsu atau tidak jujur. Itu di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-18, ya. Itu ada orang yang memang seperti ini tidak jujur. Nah, tapi
ini justru membuka kehidupan mereka sendiri. Pertama apa? Ya, mereka mengajar jalan Allah tidak murni, ya, menjadikan murid apa yang mereka ajar itu murid Tuhan. Itulah orang-orang Farisi itu. Ya, mereka memang mengajar orang-orang tentang jalan Allah, tapi tujuannya tidak murni, tidak jujur. Kenapa? Orang yang diajarkan itu mereka jadikan menjadi penganut agama mereka. Bukan seperti Yohanes tadi, muridnya sendiri diarahkan menjadi murid Yesus. Ya, maka Matius 23 ayat 15 itu Yesus katakan, celakalah hai orang-orang Taurat katanya. Ya. Mereka mentobatkan satu orang untuk menjadi penganut agama, lalu setelah mereka bertobat, ya, mereka jadikan jadi orang neraka katanya. Atau di dalam Matius 23 ayat 3, maka dikatakan, turutilah dan lakukan apa yang mereka ajarkan, tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Mereka tidak jujur. Mereka mengajar tapi tidak melakukan. Nah, ini ketidakjujuran itu. Nah, jadi artinya hamba-hamba Tuhan pun bisa saja tidak jujur dalam mengajarkan jalan Allah, dia sendiri tidak melakukan. Nah, kalau umat Tuhan bagaimana? Banyak umat Tuhan tidak jujur soal berkat Tuhan. Kalau dalam Lukas pasal 16 itu, bendahara yang tidak jujur katanya. Nah, kita harus mengerti bahwa segala yang kita punya, yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan. Amin. Kita akui itu titipan Tuhan. Jangankan harta kita, nyawa kita ini adalah titipan Tuhan. Kita ini adalah bagaikan bendahara-bendaharanya Tuhan di dunia. Ada yang dipercayakan banyak, ada yang sedikit. Ya. Tapi tetap kita ingat bahwa kita ini adalah bendaharanya Tuhan. Amin. Segala yang kita punya itu milik Tuhan, dipercayakan. Nah, bagaimana kita mengelola harta yang Tuhan titipkan kepada kita? Ya. Seringkali ya gembala sedang kita menyinggung soal perpuluhan, ya kan? Tidak jujur soal perpuluhan. Malah yang dikatakan itu menipu Allah. Ya, saking sudah biasa menipu sesamanya, berdusta, Allah pun ditipu. Kira-kira seperti itu. Namanya perpuluhan. Berarti 1/10 dari segala yang kita miliki itu harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau suami istri bekerja, berarti perpuluhan dari yang keduanya digabungkan harus 1/10. Kan ada banyak umat Tuhan, dan berikanlah segini, kan? Kalau hanya sekedar itu bukan perpuluhan, itu persembahan. Nah, di situ seringkali umat Tuhan tidak jujur. Ya, kami karena memang dari sekolah minggu dulu sudah diajarkan itu ya di Singkar. Dari sekolah minggu sudah diajarkan persepuluhan. Jadi berapapun jajan kita sudah disisihkan. Ya mungkin karena sedikit ya nggak setiap minggu ya dikumpulkan dulu. Sampai di situ ketika kami menikah, kado-kado pernikahan kami itu kami taksasi kalau ini berapa ini kira-kira, ya kami tulis. Jadi kami kasihnya 1/10 dari semua kado yang kami dapatkan. Kami sudah terbiasa, amin. Ya. Tapi banyak juga umat Tuhan bukan di sini ya, di sana sini. Ya. Tidak jujur soal perpuluhan ini. Hanya dikasih sekedar, kalau sekedar itu kan persembahan aja. Ada persembahan khusus, ada persembahan ya lain-lainnya. Tapi yang namanya persepuluhan benar-benarlah 1/10. Amin. Kan udah belajar di matematika kan? Kalau 1000 uang kita ya berapa? 100. Ya. Tapi memang kalau masih sedikit bisa jadi jujur. Tapi kalau gajinya udah di atas 10 juta, menyukai. Kalau tidak terbiasa dia akan merasa banget. Tapi kalau tidak apa? Kalau sudah terbiasa nggak jujur maksudnya. Tapi kalau sudah terbiasa dari soal perpuluhan, berapapun, ya. Tapi
Ya seringkali itulah masalah umat Tuhan. Kenapa berat hati? Karena tadi tidak sadar bahwa yang dia punyai itu milik Tuhan. Dia merasa itu, ini kan karena aku punya rajin kerja, karena aku punya pekerja keras. Dia lupa untuk dia sehat aja bisa bekerja, itu berkat Tuhan. Ya. Nah jadi orang sekali ya seringkali berat memberi perpuluhan dengan jujur alasannya. Ya sudah jelas ya, Alkitab mengatakan cinta akan uang. Cinta akan uang. Kalau sudah cinta akan Tuhan, uang berarti cinta akan Tuhan itu nomor dua. Padahal sudah tahu syarat mengikut Tuhan itu adalah mengutamakan Yesus di atas segalanya. Amin. Ya, Yesus katakan, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak jadi muridku. Nah, kalau soal harta aja kita tidak jujur, ya, tidak mau berkorban, bagaimana dengan nyawa kita? Bagaimana dengan tenaga kita untuk Tuhan? Memang seringkali manusia umat Tuhan ya langsung perhitungan, hingga ketika gajian langsung menurut kebutuhan yang diutamakan, ini ke sini. Nah akhirnya nggak cukup, akhirnya perpuluhan yang ditunda, ya kan? Harusnya sisihkan dulu yang untuk Yesus, amin. Itu supaya ketika kita berkekurangan, nanti disitulah berkat Tuhan nyata. Karena dalam Maliaki pasal yang ketiga itu, ya, di situ jelas dikatakan, ya, dalam perikopnya Maliaki pasal 3 yang ke-6. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Iya, itu menyenangkan hati Allah. Sebenarnya kalau kita bisa menyenangkan hati Allah, itu sebenarnya membuka berkat untuk kita, ya kan? Contohlah dulu, anak kita bisa menyenangkan hati kita, pasti kita tidak berat untuk memberikan apa yang dia inginkan, sesuai dengan kemampuan. Yang pula nanti anak-anak berpikir sini, kata Pak Homi, kalau kita menyenangkan hati Bapak, semua nanti dikasih sesuai kemampuan orang tua. Nah sekarang Bapak kita di sorga kan Maha Kaya, pemilik segalanya, iya kan? Kalau kita berhasil menyenangkan hati Allah, maka soal keinginan kita itu, soal kebutuhan itu kecillah bagi Tuhan. Tapi ketika kita sudah mengutamakan kebutuhan, kan pendeta di Malaysia itu pandailah mencari Tuhan katanya. Kalau kita pandai-pandai mencari Tuhan, berkat itu menyusul, berkat itu mengikut kita. Tapi kalau kita mengutamakan berkat, mengutamakan kebutuhan kita, Tuhan menjauh. Sudah pasti berkat Tuhan menjauh juga. Ya. Nah, ayat yang ke-6 itu, Maliaki 3 dikatakan ketika kita membayar 1/10 itu jujur, maksudnya kita itu dikatakan kembali kepada Allah. Membayar persepuluhan itu berarti kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah berarti tidak menipu lagi. Tadi katakan orang yang tidak membayar persepuluhan atau tidak jujur itu menipu Allah. Nanti dibaca ayat ke-10, ketika kita jujur, yang tidak lagi menipu Allah, itu Tuhan membuka pintu berkat, ya, membuka pintu berkat. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit, ya, mencurahkan berkat kepadamu sampai dikatakan berkelimpah. Tapi seringkali kita berkekurangan karena tidak jujur, ya, akhirnya Tuhan menutup tingkap-tingkap di langit, ya. Yang selanjutnya juga ayat ke-11 itu, kalau kita jujur, ya, maka berkat kita dijaga. Tuhan katakan, aku akan menghargai bagimu pelalang-pelalang, sehingga apa yang kita dapatkan bisa kita nikmati, bisa dinikmati keluarga kita. Tapi kalau tidak, ada banyak cara Tuhan, ya, mengirimkan nanti belalang-belalang ini. Bisa lewat penyakit, bisa hilang di jalan, ya, bisa kita kecelakaan dan sebagainya. Akhirnya yang kita dapatkan tidak bisa kita nikmati, karena Tuhan tidak menghargai ini.
Kalau kita jujur, Tuhan menghardik belalang pelahap ini. Ya, apa-apa yang bisa menghabiskan berkat kita. Dan yang ayat yang ke-12 itu, kalau memang kita jujur, kita akan berbahagia. Ya, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Gitu. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita lihat jemaat mula-mula tentang Ananias dan Safira, itu kan cerita yang sudah terkenal tentang di sekolah minggu. Ini juga mati suami istri karena tidak jujur soal keuangan. Ya, tidak jujur. Cerita di situ kan mereka menjual ladang, sebenarnya itu milik mereka. Ya, uangnya itu uang mereka. Tapi karena mereka tidak jujur ketika hamba Tuhan, apakah ini semuanya? Iya, itu semuanya kan? Padahal mereka sudah sepakat menahan sebagian. Kalau mereka katakan, oh ini sebagian lagi kami pergunakan, itu tidak ada masalahnya. Asal jujur, amin. Nah, jadi kita lihat tadi kembali dalam kisah Yohanes tadi. Ya, Yohanes Pembaptis ini memiliki karakter yang selain jujur, dia juga rendah hati. Rendah hati seperti Yesus. Yesus saja dikatakan Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Dia dikatakan datang untuk melayani, bukan dilayani. Rendah hati. Waktu sebutkan aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, Yohanes pasal 13 itu Yesus yang adalah guru dan Tuhan, justru dia membasuh kaki murid-muridnya. Karena saya sampaikan itu, membasuh kaki itu pekerjaan yang hina, itu pekerjaan pembantu. Tapi Yesus justru melakukannya kepada murid-muridnya. Ya, jadi ini pelajaran penting bagi kita, jujur dan rendah hati. Amin. Ya, kami belajar dalam di kelas 7 itu ya, tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu dari kata bahasa Latin itu humility. Humility berasal dari kata humus. Humus artinya bumi atau tanah. Jadi kerendahan hati berarti menempatkan diri, membumi ke tanah. Membumi ke tanah. Ingatlah bahwa hidup kita ini dibentuk dari tanah. Artinya tidak ada yang bisa kita sombongkan. Dasar kita dari tanah. Jadi nggak ada dasar kita untuk meninggikan diri. Ya, itu yang sering dilakukan manusia. Saya katakan tadi, sifat dasar manusia ini meninggikan diri, menonjolkan diri, membanggakan diri. Tapi sudah kita lihat di sini lewat Yohanes Pembaptis, ya, dia tidak mau meninggikan diri sedikit pun. Amin. Sekalipun ada kesempatan untuk itu. Baik, ini pelajaran bagi kita pada malam hari ini, ya, supaya kita ke depan ya tuntas dalam hal jujur dan rendah hati. Amin. Baik, kita berdoa.